yang antara dua dunia, yaitu dunia kita seperti yang pandangan mata kita, dan dunia yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Asa Dua Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi bersama saya Ki Ae di channel Asa Dua Dunia. Dengan meditasi kita lebih mengenal hidup dan kehidupan. Kali ini kita akan membahas masalah gempa Cianjur untuk lebih detail dan lebih dalam lagi. Memang yang kita ketahui, gempa Cianjur itu sangat dahsyat, 5,6 skala Richter, memakan korban jiwa begitu banyak. Semoga mereka tetap diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari gempa Cianjur kemarin, setelah ada penelitian yang lebih lanjut, sebenarnya itu bukan dari patahan Cimandiri. Jadi hampir bisa dipastikan itu bukan pergerakan dari patahan Cimandiri. Karena posisi gempa memang 10 km di sebelah utara dari patahan Cimandiri. Itu berada di kaki Gunung Gede. Itu memang patahan purba, patahan lama yang sudah tertutup, mungkin hampir tidak bisa terdeteksi, ternyata bergerak lagi. Nah, dari situ kalau bisa saya kaji lebih detail lagi, apapun yang terjadi di muka bumi ini sebenarnya itu ada sebab dan penyebabnya. Jadi kalau menurut penelitian itu dari patahan Cimandiri, ternyata diteliti lebih detail lagi, bukan berarti apa penyebabnya. Tetap ikuti di Asa Dua Dunia. Cianjur itu daerah apa ya? Kalau kita mau bertanya tentang wilayah Cianjur itu daerah apa? Sebenarnya itu adalah daerah tua yang memang sudah ada sejak dari dahulu, di mana peradaban itu memang sudah ada dan sudah lama sekali. Dan di situ kalau kita tahu sendiri, di situ ada situs yang bisa saya katakan itu situs tertua di muka bumi ini, yaitu situs Gunung Padang. Dimana kalau kita tarik mundur ke belakang lagi, kalau ada situs tertua berarti kan ada peradaban yang sangat tua juga. Pernah ada kehidupan manusia mungkin yang dari dulu, dari zaman dahulu sudah bisa maju, sudah bisa membuat situs sebegitu besarnya, yaitu kan situs Gunung Padang itu sebenarnya kan seperti gunung buatan. Kalau kita sudah bicara tentang situs Gunung Padang yang berada di wilayah Cianjur, memang situs itu berdiri di antara gunung, bukit, juga dekat dengan pantai selatan, dimana kita tahu sendiri gimana sejarahnya pantai selatan itu. Kalau dari kita mau mengkaji lebih dalam tentang apa itu situs Gunung Padang, berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, penemu pertama yang tertulis itu adalah dari seorang kolonialis ya, dari Belanda, sejarawan Belanda N.G. Krum. Sekitar tahun 900 dia menemukan situs Gunung Padang. Entah itu benar diteliti, entah itu apa, ada sesuatu yang diambil dari situ, karena kita tahu bahwa banyak peninggalan dari Nusantara ini yang emang dibawa ke ke Belanda sana. Mungkin untuk dilestarikan, entah itu mungkin untuk dikoleksi, kita juga tidak tahu. Jadi kalau dari penelitian pertama N.G. Krum itu kemudian dilanjutkan lagi sekitar tahun 1980 oleh Raden Panji Sujono, itu juga mulai meneliti Gunung Padang. Kemudian dilanjutkan lagi tahun 2011 oleh mantan Presiden Indonesia Bapak SBY. Itu mungkin dikaji lebih dalam lagi. Dari situ
sejak tahun 2011 sampai sekarang dari berbagai penelitian uji dating karbon tanah itu ketahuan bahwa secara permukaan situs Gunung Padang itu berusia 1.500 tahun. Itu di permukaannya. Ketika dilakukan penelitian lebih dalam lagi, diuji dating karbon di kedalaman 4 meter. Di kedalaman 4 meter itu tahunnya 4.700 sebelum Masehi. Nah, kalau sudah 4 meter 4.700 sebelum Masehi, kita kan mengenal yang kita kenal sementara ini piramida Giza kan yang tertua. Itu pun tahunnya cuma 2.800 sebelum Masehi. Sementara Machu Picchu yang ada di Amerika Selatan itu usianya sekitar 1000 sebelum Masehi. Itu jelas kelewat ya sama Gunung Padang. Itu kedalaman 4 meter. Pernah juga yang saya berdasar literatur yang pernah saya baca juga itu di kedalaman 8 meter usianya 10.000 tahun sebelum Masehi. Jadi apakah benar-benar sebelum sejarah penciptaan manusia itu situs Gunung Padang sudah berdiri dengan megah? Mungkin kita akan lebih dalami lagi di Asa Dua Dunia. Sekarang kita bahas secara pandangan dari Asa Dua Dunia. Itu tadi memang penjelasan awal itu dari studi-studi literatur, kejadian-kejadian yang pernah ada dan pernah ditulis. Sekarang kita lebih mendalami dari sisi Asa Dua Dunia, yaitu kalau menurut pandangan dari sisi Asa Dua Dunia, memang situs Gunung Padang itu sangat sakral sekali. Akan kita bahas lebih detail sekarang. Jadi situs Gunung Padang itu kalau kita mau bicara teknologi, secara struktur bangunan itu sangat kuat, sangat tahan dari gempa. Apakah kita mau bicara orang zaman dahulu, orang Nusantara zaman dahulu tidak punya teknologi tinggi? Akan saya jelaskan bahwa saya pastikan bahwa mereka sudah mengenal apa yang namanya teknologi anti gempa, yang mungkin yang kita tahu secara tertulis mungkin baru-baru aja ya itu ya paling setelah Masehi lah. Tapi situs Gunung Padang sudah bisa menahan gempa padahal dibuatnya sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi. Jadi struktur bangunan daripada Gunung Padang itu memang dari batu kolumnar join ya. Kolumnar join ini memang batu dari alam yang dipindahkan ke situ, dipindah dengan sedemikian rupa sehingga dia itu menjadi datar dan bertumpuk saling menyilang. Padahal kalau sumbernya batu alam kolumnar join itu berdiri tegak vertikal. Dan di situs Gunung Padang itu jelas campur tangan manusia yang membuat, karena dia jatuh vertikal saling mengunci, akhirnya dia menjadi tahan gempa. Sedangkan di situ memang tidak ada sumber kolumnar join di daerah situ. Bagaimana cara membawanya? Bagaimana cara mengangkatnya? Batu-batu penyusun sebesar itu berat sekali. Nah, kita bicara teknologi. Mungkin dengan teknologi sekarang belum ada yang mampu mengangkut sebanyak itu kolumnar join. Tapi zaman dahulu sudah bisa. Dari Gunung Padang pun sebenarnya posisi menghadapnya itu kan dari utara ke selatan. Sekarang kalau kita mengenal ibadah agama yang saya yakini, agama Islam itu menghadap ke kiblat. Kiblat itu cenderung ke barat ke utara. Kenapa? Jadi pertanyaan adalah kenapa? Dahulu itu orang ada kepercayaannya dalam menyembah matahari. Dari arah situs Gunung Padang itu bukan menyembah, tapi sudah bisa lebih setara, lebih mengenal matahari itu. Jadi tetap yang dicari itu Sang Pencipta itu Gusti Allah ya. Gusti Allah itu tetap. Cuman kenapa nggak menyembah matahari? Kan memang yang disembah kan bukan matahari. Kalau hubungannya kita mau bicara dengan posisi letaknya situs Gunung Padang, kalau bisa saya katakan itu diapit oleh beberapa gunung dan bukit yang sangat sakral. Juga ada, tidak lupa dengan Laut Selatan.
Di posisi Gunung Padang itu berada di titik pentagram. Pentagram itu kan lima titik yang menghimpit dia. Ada bukit, ada gunung, juga ada laut selatan. Pentagram kalau seperti yang kita tahu lebih cenderung ke arah ke pengenalan kita terhadap dunia lain, lebih mengarahkan kita kepada siapa sang pencipta. Nah, disitulah situs Gunung Padang itu situs Gunung Padang merupakan gerbang itu sebenarnya, gerbang antara dua dunia, yaitu di dunia kita seperti yang pandangan mata kita, dan dunia yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Juga bisa saya katakan bahwa itu merupakan pintu menuju ke arah laut selatan, mana kita tahu bahwa penghuninya siapa, penguasanya siapa laut selatan. Nggak bisa kita pungkiri, kita harus percaya itu memang ada. Dan selama ini kita selalu hidup berdampingan dengan mereka tanpa menyembah ke arah salah satu, tanpa takluk ke arah salah satunya. Jadi selalu berdampingan dan datang. Kalau dalam sejarah seperti yang mungkin saya pandangan dari asa dua dunia ini, dengan meditasi itu kelihatan bahwa situs itu terakhir pernah disakralkan oleh Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran. Itu pernah dibuat bertapa oleh Prabu Siliwangi. Kan kita tahu bahwa Prabu Siliwangi itu ditemani dengan macan putih. Macan putihnya memang bagi sebagian orang yang punya ilmu tinggi bisa melihatnya. Tapi kalau bagi manusia biasa yang belum belajar ke arah sana, yaitu cakranya belum dibuka, nggak kelihatan. Tapi guratan dan goresan dari cakar putihnya Prabu Siliwangi itu tampak jelas ada di Gunung Padang. Oke, sekarang Gunung Padang mengingatkan kita bahwa ingatlah siapa bangsa kita. Kenapa lama sekali tidak dirawat, tidak diperhatikan, hanya diteliti, diambil, itu aja. Coba kita pelajari lebih dalam lagi tentang situs Gunung Padang ini. Saya hanya bisa kasih sedikit-sedikit clue aja di situ. Dari secara struktur, kalau mau mempelajari itu memang struktur tanpa pengikatan, hanya ditumpuk-tumpuk, cuman ada perhitungannya. Itu 1, 2. Dari sisi kalau kita tahu bahwa di situ ada medan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetiknya itu dari mana? Dari bola-bola besar. Di dalamnya itu ada bola-bola besar sejumlah 5. Nah, itu Gunung Padang itu batunya mengandung besi yang sangat tinggi. Bola-bola magnetik itu menjaga keterikatan besi itu, sehingga strukturnya itu sangat kuat. Gelombang daripada gempa nggak mungkin menggoyangkan dia bisa menahan. Dari situ bisa menahan, bisa menetralisir. Makanya dari dulu digunakan tempat ibadah. Kenapa? Karena energi manusia untuk lebih dekat dan mengenal kepada Sang Pencipta itu lebih mudah di tempat itu. Jadi kita akan lebih tahu lah tentang diri kita sendiri. Jadi kita akan lebih tahu tentang pasti akan terjadi hari akhir. Pasti hari akhir di mana sih? Ketika semuanya strukturnya sangat kuat itu hancur, ketika Allah sudah mengatakan bahwa ini akhir dari kehidupan manusia di dunia, hancur semua. Itu akan lebih bisa dikenali kalau kita bermeditasi, mungkin di tempat-tempat seperti situs Gunung Padang itu. Dari semua penjelasan saya, makna apa yang bisa kita ambil ya tentang kejadian kemarin dengan kejadian gempa itu dengan situs Gunung Padang itu sebenarnya apa? Jadi kita memang manusia Nusantara ini, rakyat Indonesia ini sekarang mau nggak mau, diizinkan apa tidak, harus mengenal siapa diri kita sendiri. Itu yang harus dipelajari dari kejadian kemarin. Yang kedua, kita harus lebih mengenal bahwa dengan dunia lain yang paralel dengan kita, situs Gunung Padang itu adalah tempat untuk
menghubungkan dua dunia itu. Dua dunia itu bisa dihubungkan dengan kita lebih mempelajari dan mengenal situs Gunung Padang. Kalau boleh saya simpulkan dari semuanya, teknologi dari situs Gunung Padang yang sampai saat ini belum diketahui studi literaturnya. Kalau mungkin dari studi secara Nusantara, dengan studi dengan mengolah diri kita sendiri, mempelajari cakra, pasti tahu. Cuman kalau dari literatur nggak akan ada tulisan itu, karena itu teknologi yang diambil dari teknologinya Atlantis. Atlantis seperti dalam cerita-cerita yang pernah ditulis, yang pernah kita baca, kan negara yang sangat maju. Itu hanya satu bangunan yang meniru teknologinya Atlantis. Apakah Atlantis itu? Ya, tetap ikuti Asa Dua Dunia. Kita pasti akan bahas masalah apakah Atlantis itu benar-benar ada apa tidak, benar-benar kelihatan apa enggak. Tapi yang jelas teknologinya terbukti di situs Gunung Padang. Jadi terima kasih sudah mengikuti channel Asa Dua Dunia. Dan kalau lebih mau belajar, silahkan ikuti cakra, kelas cakra di Yoga Marta. Karena kita sudah dibodohi dengan studi literatur yang ditulis oleh sejarah pemenang. Pada waktu itu mungkin pemenangnya Belanda, Eropa. Pada saat ini kita harusnya lebih mengenal bahwa dengan cakra kita, dengan pelajaran yang ditinggalkan leluhur kita, kita lebih mengenal apa itu benar, apa itu salah yang ditulis. Terima kasih sudah mengikuti channel Asa Dua Dunia. Dengan meditasi kita lebih mengenal hidup dan kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Rahayu, rahayu, rahayu. Asa Dua Dunia.